Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kami pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Kami terus berdoa sampai dengan hari ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin. Kami selalu senantiasa berdoa dengan segenap hati, Anda semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan Anda semua disertai Tuhan, dijauhkan dari semua sakit penyakit. Dan sekalipun masa pandemik ini kami berdoa biarlah kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari sebelumnya saya mengajak Anda semua pagi hari ini untuk kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati kita karena kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa bersama-sama join dalam program Amin pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini dimanapun kami berada, hati kami terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk Roh Kudus sirami dan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami, damai sejahtera yang melebihi akal akan memenuhi hati dan pikiran kami pagi hari ini. Roh Kudus, kami mempersilakan Kau bekerja di tengah kami dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah pagi hari ini kami semua dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Para malaikat orang Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada supaya mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Sekali lagi kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam program Amin, hari ini saya menyampaikan sebuah khotbah dengan judul Peace unto you. Saudara, kata damai sejahtera ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bahkan beberapa tempat mengatakan bahwa damai itu sesuatu yang cukup langka, terutama di mana ada daerah-daerah konflik, saudara. Tapi pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama bagaimana sebuah perkataan Tuhan ketika Dia bangkit dari kematian, Dia menemui murid-muridnya. Perkataan yang Dia keluarkan yang pertama, Dia berkata kepada muridnya, peace unto you. Yuk kita belajar sama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, peace unto you. Saudara, ketika murid-murid berkumpul pasca daripada kematian Tuhan Yesus, itu adalah masa di mana terjadi kegoncangan terutama kepada iman murid-murid, di mana termasuk para iman kehidupan mereka, termasuk juga orang-orang yang paling dekat, murid-murid yang terdekat, semuanya tergoncangkan karena seseorang yang menjadi panutan dalam hidup mereka, seseorang yang menjadi prototipe, seseorang yang menjadi teladan, dan yang mereka tinggikan selama ini mereka layani sepertinya seolah-olah tidak berdaya di kayu salib. Padahal selama mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bagaimana mereka lihat bagaimana Yesus melakukan banyak keajaiban, mujizat yang nyata. Namun di saat kematiannya Dia mati tanpa pembelaan, disiksa, dihina, bahkan disalib, saudara. Belum lagi saat itu adalah di mana mereka juga takut bagaimana dicari oleh orang Yahudi karena mereka adalah pengikut Kristus. Mungkin saat itu mereka pun saling menguatkan satu sama lain tentunya pasca kematian Tuhan. Dan mungkin mereka bisa survive untuk mengalahkan ketakutan dalam diri mereka dan lingkungan mereka. Namun mereka masih tetap harus menghadapi sebuah ketakutan dari luar, di mana mereka dicari oleh orang-orang Yahudi. Belum lagi mereka bisa dianggap saja mencuri tubuh Yesus demi menggenapkan perkataan Tuhan bahwa Dia akan bangkit. Jadi saudara, hal ini tidak mudah. Mereka dikepung, dihadapi oleh situasi di mana ketakutan dari luar dan bahkan dari dalam diri mereka juga. Karena itu tiba-tiba di ayat 19, Tuhan Yesus datang dan mengatakan, peace unto you, damai sejahtera bagi kamu. Anda bisa lihat
Lalu ayat 20 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan, saudara. Ayat 21 perhatikan baik-baik dan garis bawahi. Dikatakan gini, maka kata Yesus sekali lagi. Yesus tidak berkata cuma satu kali, peace unto you. Tapi di ayat 21 dikatakan Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, kalau saudara perhatikan bahkan di ayat ini dikatakan 2 kali, saudara. Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Kenapa, saudara? Karena hari-hari itu mereka benar-benar mengalami sebuah ketakutan dan mereka membutuhkan damai sejahtera. Di zaman sekarang, saudara, banyak orang juga mengalami hal yang sama, saudara. Merasa takut akan masa depan, takut akan situasi ekonomi yang sampai hari ini belum kunjung membaik, saudara. Ada begitu banyak teman-teman saya cerita tentang bagaimana ekonomi mereka, bagaimana tentang pekerjaan mereka yang tidak menentu dan semuanya. Belum lagi omset di perusahaan-perusahaan banyak sekali menurun, lapangan pekerjaan berkurang, penghasilan terbatas, sementara kebutuhan meningkat dan lain-lain. Apalagi mengenai kesehatan yang tidak menentu karena tidak ada jaminan kebal dari virus. Belum lagi kalau kita tinggal di zona merah. Zona merah yang bahkan pekat banyak, saudara. Bahkan situasi di mana kita melihat bahwa angka kematian di beberapa negara, beberapa tempat sangat menakjubkan. Dan ini menjadi sebuah momok, sebuah ketakutan. Sehingga di zaman sekarang juga gak jauh beda dengan waktu itu. Semua murid-murid mengalami ketakutan. Gereja-gereja juga mengalami ketakutan. Satu sisi mereka mau on site, satu sisi mereka mikir, saudara, kalau begitu banyak orang datang, efek dan sebagainya. Jadi saya percaya hari-hari ini begitu banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam hidup mereka. Karena itu saya percaya pagi ini Yesus memberikan sebuah perkataan peace unto you. Hari ini jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, saya percaya mungkin Anda sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah masa depan Anda, pekerjaan Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda. Beberapa hari ini saya mengadakan beberapa telepon dengan orang-orang yang terinfeksi dengan COVID dan mendoakan mereka. Beberapa dari mereka disembuhkan, beberapa mereka masih tapi sudah mulai membaik. Dan kami terus sepakat untuk berdoa buat mereka. Ada begitu banyak orang yang gak disangka tiba-tiba suaminya kena, istrinya kena, anaknya kena, dan semuanya dan macam-macam, saudara. Sehingga ada begitu banyak kayak momok dan membuat banyak orang jadi khawatir, takut. Tapi hari ini firman Tuhan berkata jelas sekali. Ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. Sebuah perkataan yang bahkan Yesus bukan ngomong satu kali, diulang kembali. Karena saya percaya ini yang dibutuhkan oleh setiap orang hari-hari ini. Yaitu ketika Tuhan berkata, peace unto you, damai sejahtera Tuhan menyertai kamu. Saudara harus memenuhi kehidupan Anda dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mungkin saudara kita mengalami ketakutan tidak hanya sekali, saudara. Sama seperti pada para murid mengalami ketakutan dari dalam dan juga dari luar, saudara. Mereka harus hadir di tengah-tengah, mereka mengatakan bagaimana mereka akan dituduh mungkin mencuri mayat Yesus, atau mereka hadir di tengah-tengah dan orang-orang mengenal bahwa mereka adalah pengikut Kristus, mereka dikejar dan sebagainya. Sehingga mereka benar-benar hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus hadir di tengah mereka, yang pertama Yesus katakan adalah peace unto you, damai sejahtera menyertai kamu. Bahkan Yesus mengulangi sekali lagi, karena saya tahu Yesus mengetahui hati mereka. Mereka butuh damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena kehidupan mereka sudah dilingkupi ketakutan, kehidupan mereka sudah dilingkupi oleh kekhawatiran. Dan ini juga yang terjadi hari-hari ini kepada umat Tuhan di seluruh dunia. Hati mereka dilingkupi kekhawatiran, hati mereka dilingkupi dengan ketakutan. Itu sebabnya this morning Tuhan Yesus berkata kepada Anda semua, peace unto you, damai sejahteraku menyertai kamu semua. Saudara, padahal kalau Anda perhatikan, masa sih mereka harus takut? Masa sih mereka harus khawatir? Padahal Maria Magdalena waktu itu pertama kali menemukan bahwa kubur kosong, dan malaikat Tuhan datang kepada dia dan memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan hari itu juga Maria juga ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi, saudara? Maria Magdalena, saudara, mendengar bagaimana dia berkata bahwa
dia mendengar dari malaikat, maksud saya saudara, bagaimana Yesus telah bangkit, dan dia juga membicarakannya, dan dia berbicara kepada murid-murid. Di ayat yang ke-18 saudara, Maria Magdalena pergi, Yohanes 20 saudara, kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara dengar baik-baik, Maria Magdalena sendiri berkata bagaimana dia ngomong sama muridnya, aku telah melihat Tuhan. Nah harusnya saudara mereka percaya saudara, tapi hari itu mereka masih mengalami kekhawatiran dan mereka juga masih meragukan apakah pernyataan ini benar. Sampai akhirnya Yesus datang ketika mereka berkumpul dan murid-murid berkumpul di sebuah rumah. Lalu Yesus hadir di tengah mereka, dan Yesus gak ngomong apa-apa. Yang pertama dia berkata, peace unto you. Karena saya tahu saudara, hari ini kalau Yesus datang dalam kehidupan Anda, dalam rumah Anda, dalam keluarga Anda, dalam gereja, menurut saya hal yang paling penting salah satunya, Tuhan akan melepaskan, memenuhi damai sejahteranya, sehingga kita lepas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kita harus percaya dia sudah bangkit. Beberapa waktu lalu kita baru saja merayakan kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Bahkan kita merayakan Pentakosta, bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saya percaya salah satu fungsi daripada Roh Kudus, dan ketika dia dicurahkan bukan cuma berbahasa lidah, tapi dia akan memenuhi kehidupan Anda dengan damai sejahtera yang melebihi akal dan akan memenuhi setiap kehidupan kita. Saya berdoa dari tempat ini, hari ini, biarlah damai sejahtera itu memenuhi kehidupan saudara, sampai benar-benar Anda tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan saudara, yang akan lebih besar daripada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Salah satu yang membuat kita kehilangan damai sekali lagi saudara adalah ketakutan. Itu sebabnya kita harus membuang semua kekhawatiran, membuang semua ketakutan. Kenapa saudara? Karena ini berbahaya ketika kita tidak memiliki damai sejahtera, tapi ketakutan dan kekhawatiran, kita akan kehilangan jejak Tuhan saudara. Saudara perhatikan baik-baik, ketika kita kehilangan damai sejahtera di hati kita, itu membuat kita juga semakin tidak peka dengan apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup kita, dan membuat kita seolah-olah akan kehilangan jejak Tuhan saudara. Pagi hari ini saya mengajak Anda, yuk kita merefleksikan kehidupan kita. Menurut kita, apa sih arti damai untuk kita? Lalu kapan kita merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Beberapa orang mungkin mereka mengalami damai, tenang, hati mereka enak, sukacita ketika mereka gajian, atau mungkin mereka menemukan pasangan hidup mereka, atau mungkin mereka mendapatkan hadiah, atau mungkin ketika orang memuji mereka dan lain-lain. Ada begitu banyak pandangan-pandangan sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi hari ini saya mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama beberapa poin yang penting mengenai damai sejahtera. Yang pertama, yuk kita belajar sama-sama what is definition. Apa sih definisi daripada damai itu sendiri? Nah saudara, saya mempelajari beberapa dictionary, saya menemukan beberapa hal, lalu saya catat yang mau saya share kepada Anda. Pengertian menurut bahasa Romawi atau Roma kuno, itu kata damai itu adalah pax, P-A-X saudara, yang sama dengan absential belly atau keadaan perang. Jadi damai, ketiadaan perang maksud saya saudara. Jadi damai itu adalah ketika tidak ada perang saudara, menurut bahasa Roma kuno. Menurut Kamus Besar dalam bahasa Indonesia, kata damai artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, damai. Damai itu artinya keadaan tidak bermusuhan, rukun saudara. Dan kalau Anda pelajari dalam dictionary, Cambridge Dictionary, dikatakan freedom from war. Jadi freedom, kebebasan dari perang, tidak ada perang saudara. Especially dikatakan when people live and work together happily. Jadi ketika mereka hidup dan bekerja dengan sukacita bersama-sama, without disagreement, tanpa ada perseteruan, tanpa ada permusuhan dan sebagainya saudara. Jadi saya menyimpulkan bahwa kata damai ini artinya tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaannya tidak ada perang dan sebagainya saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, yuk kita hubungkan dengan Alkitab saudara. Kalau dalam kamus-kamus kita pelajari bahwa damai katanya seperti itu, lalu kita sangkutkan dengan Alkitab, what is the Bible say about peace?
Yuk kita belajar sama-sama hal yang kedua, yaitu apa sih yang Alkitab katakan tentang damai sejahtera dan apa itu damai, saudara. Yohanes 14 ayat 27 yang pertama dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah saudara, kalau saudara pelajari Yohanes 14 ayat 27, saya menemukan bahwa what is definition daripada damai kita sudah pelajari tadi, saudara. Bagaimana kondisi aman, tentram, tidak ada perseteruan, dan tidak ada perang dan sebagainya. Lalu kita juga pelajari bagaimana apa yang Alkitab katakan tentang damai sejahtera. Nah kita bisa sama-sama belajar dalam Yohanes 14 ayat 27. Saya menyimpulkan yang pertama adalah damai adalah pemberian Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara harus percaya bahwa damai sejahtera adalah pemberian Allah, karena ayat ini berkata Allah yang memberikan kita damai sejahtera. Jadi saya percaya bahwa this is what the Bible say about peace, mengenai damai sejahtera. Lalu hal yang kedua adalah damai, Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dari kesimpulan saya Roma 14 ayat 19, hal yang kedua what the Bible say tentang peace, damai sejahtera adalah sesuatu yang terus diusahakan. Jadi saudara dikatakan marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai. Jadi damai sejahtera memang pemberian Allah, tapi kita harus mengejar itu, mengusahakannya, terus menerus mengusahakan damai itu. Saya percaya this is the foundation. Yang pertama, damai bukan creation by man, tapi Allah yang memberikan damai sejahtera. But kita harus mengusahakannya, saudara. Bagaimana terus-menerus mengusahakan supaya keadaan kita tetap damai, tetap peace. Bagaimana aman, tentram, tidak ada perseteruan dan sebagainya. Karena saya percaya Tuhan memberikan kita damai, tapi kita juga yang bisa membuat permusuhan sehingga tidak ada damai. Kita yang membuat pelanggaran sehingga tidak ada damai dalam hidup kita dan sebagainya. Itu sebabnya saya berkata bahwa yang kedua adalah kesimpulan saya, damai itu adalah sesuatu yang Anda harus usahakan. Memang ini pemberian Tuhan yang pertama, tapi itu adalah dasarnya. Tuhan memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang di dunia berikan, saudara. Lalu hal yang kedua, mari kita mengejar. Alkitab juga mengajarkan kita mengejar apa yang mendatangkan damai, saudara. Jadi kita harus terus mengusahakannya, saudara. Lalu kalau saudara pelajari naskah kuno menuliskan bahwa mari kita hidup, saudara. Dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Saudara, artinya damai itu adalah membereskan segala sesuatu dengan Tuhan, saudara. Jadi saudara, ayo kita sama-sama membereskan segala sesuatu. Mari kita hidup dalam damai sejahtera, saudara. Jadi saya percaya bahwa dikatakan bahwa Anda juga bukan cuma mengejar yang mendatangkan damai, tapi dikatakan kita juga hidup dalam damai sejahtera Allah. Jadi saudara, ayo sama-sama kita hidup dalam damai sejahtera yang Allah berikan. Jadi kita harus benar-benar juga membereskan semuanya, segala sesuatu dengan Tuhan. Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah dengan dia, supaya engkau tentram, supaya kita damai, saudara. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Dalam bahasa Indonesia BSI, saudara, dikatakan terjemahannya adalah berdamailah dengan Tuhan, saudara. Jadi damai adalah kita membereskan segala sesuatu dengan Tuhan, saudara. Artinya kita berdamai. Kalau ada dosa kita akui dan kita beresi di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang gak baik dalam kehidupan kita, kita beresin, kita berdamai dengan Allah, saudara. Ini what the Bible say mengenai damai sejahtera, saudara. Lalu hal yang ketiga yang saya mau mengajak Anda untuk kita bahas sama-sama, belajar sama-sama, bagaimana agar kita mengalami kedamaian dalam hidup kita. Berapa banyak saudara yang mau mengalami damai dalam kehidupan Anda? Kalau Anda mau mengalaminya, ini adalah beberapa cara sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran. Bagaimana kita mengusahakan damai sejahtera, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita adalah dengan mengizinkan kehidupan kita dipenuhi oleh Kristus sendiri, saudara.
Saudara, kenapa? Karena bukan hanya Dia yang memberikan damai dalam hidup kita, tapi Dia juga adalah sumber damai itu sendiri. Karena Alkitab berkata, He is the Prince of Peace, Raja Damai, saudara. Jadi ketika Anda kepingin supaya hidup Anda dipenuhi kedamaian, artinya hidup Anda mengizinkan kehidupan kita dipenuhi oleh Kristus. Karena Dia bukan cuma memberi damai, tapi Dia adalah Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai. Dan saya percaya ketika Dia datang membawa kedamaian dalam kehidupan Anda, dan kedamaian ini memenuhi kehidupan Anda, maka saya percaya hidup Anda akan penuh dengan damai sejahtera. Jadi mari izinkan Tuhan, biarkan Dia memenuhi kehidupan Anda, dan saya percaya maka Anda akan mengalami damai sejahtera. Saudara mungkin pernah dengar, bahkan sering mendengar, ada begitu banyak orang berbicara, saudara, bahkan memberikan quote, memberikan teks mungkin di Twitter atau di mana-mana. Mereka berkata, all I want is just some peace. Apa yang aku inginkan, semuanya yang aku perlukan adalah cuman damai, some peace. Masalahnya saudara, di mana kita bisa mendapatkan kedamaian? Bagi orang dunia, mereka tidak mengetahui dari mana sumber kedamaian sejati berasal. Mereka mungkin mendapatkan damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang diberikan pada dunia, dari dunia, Alkitab berkata tidak sama. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Saudara, kita harus bersyukur kalau kita mengetahui bahwa Yesus adalah Raja Damai. Mari izinkan Dia memenuhi kehidupan Anda, supaya kehidupan Anda dipenuhi dengan damai yang sejati, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu untuk Anda, catat note sebagai note penting, bahwa damai sejahtera tidak bisa dibeli, tidak bisa disimpan kapanpun, sehingga persiapan ketika kita butuh kita keluarkan, saudara. Nggak bisa, saudara. Yang menyedihkan bahwa bahkan saudara, banyak yang mengenal damai cuman waktu mereka meninggal, saudara. Karena itu dikatakan di papan mereka, papan nama waktu meninggal, dikatakan rest in peace. Padahal sekalipun telah mati, seolah-olah damai. Mereka nggak usah pusing dengan kehidupan dunia, tidak usah pusing dengan segala beban yang ada di dunia. Padahal mereka nggak tahu, dan kita juga nggak tahu, saudara, apakah mereka benar-benar mengalami real peace ketika mereka meninggal. Dalam artian mereka masuk surga atau enggak, nobody know kecuali Dia dengan Tuhan, saudara. Dan orang-orang akan berkata rest in peace, padahal belum tentu dia rest in peace, saudara. Walaupun di papannya ditulis rest in peace nama orang itu, saudara. Nah, ini menyayangkan, menyedihkan ketika kita di dunia nggak ngalami damai, dan kita berpikir waktu kita mati kita mengalami rest in peace. Tapi kenyataannya nobody know kecuali Dia dengan Tuhan, saudara. Tapi saya percaya bahwa kita bersyukur sama Tuhan bahwa damai itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan Kristus memenuhi kehidupan kita, maka saya percaya damai itu akan memenuhi kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, lalu note lagi, saudara, bahwa lawan dari damai adalah sengketa, yang juga dimulai dari dalam hidup seseorang yang merambat keluar. Jadi bukan hanya damai, tapi sengketa, pertengkaran juga selalu dimulai berawal dari diri seseorang. Dan ini terjadi saat kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita inginkan. Lalu terjadilah pertengkaran, sengketa, dan sebagainya. Itu sebabnya damai di bumi semakin sulit didapatkan. Kenapa, saudara? Apabila orang yang seharusnya menciptakan damai justru tidak memiliki damai. Justru apa yang mereka miliki adalah pertengkaran, sengketa. Mereka yang harusnya mereka memiliki dan mengenal damai, mereka bukan cuma mengalami damai, tapi mereka nggak bisa membawa damai. Bahkan mereka membawa sengketa, pertengkaran, iri hati, dan lain-lain. Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 3 jelas sekali menegaskan, dari mana datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu, saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau Anda pelajari Yakobus 4 ayat 1 dan 3, sebenarnya sengketa lawan daripada damai itu juga berasal dari diri kita,
dan itu meluap keluar, saudara. Karena apa? Ketidakpuasan, ketidakcapaian, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju tidak tercapai, lalu kita kecewa, marah, iri hati, dengki, perselisihan dan sebagainya. My conclusion, sebenarnya sengketa datang daripada manusia yang cuman menginginkan hawa nafsunya, menginginkan hal-hal yang duniawi, dan sehingga bukan mendatangkan damai. Sebenarnya sekali lagi, Jesus is a Prince of Peace, dan dia tinggal dalam kehidupan Anda, memenuhi kehidupan Anda. Harusnya hidup kita juga membawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak damai. Tapi kenyataannya very sad, sangat menyedihkan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka bukan cuma tidak mengalami damai, tapi mereka tidak bisa membawa damai kepada yang lain. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam semuanya, mereka tidak mengalami damai, dan mereka juga tidak mendatangkan damai bagi orang lain. Hari ini saya berdoa, kalau kita mau mengalami kedamaian yang sejati, izinkan Kristus memenuhi kehidupan kita. Because He is Prince of Peace. Dia Raja Damai, dan Dia akan memenuhi kehidupan kita. Sekali lagi, kedamaian sejati adalah kedamaian yang berasal dari hidup kita, bukan faktor luar. Dan semuanya itu bisa kita dapatkan ketika Kristus memenuhi kehidupan kita, sehingga setiap keinginan, tujuan kita dikuasai oleh dirinya, bukan kita lagi, saudara. Pertanyaannya sederhana, apakah kehidupan kita hari-hari ini sudah benar-benar dipenuhi oleh Kristus, sehingga benar-benar hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu sebabnya ketika murid-murid mereka galau, mereka ketakutan, mereka khawatir, Yesus datang dalam hidup mereka dan berkata, peace unto you. Saya berdoa hari ini dimanapun Anda menyaksikan program Amin pagi hari ini, saya berdoa biar Tuhan datang dalam kehidupan Anda dan berkata, peace unto you. Damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Izinkan Kristus memenuhi dan menguasai kehidupan Anda, supaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Hal yang kedua, saudara, gimana caranya supaya damai ini bisa memenuhi kehidupan kita? Belajarlah untuk hidup tertib dan teratur. Ada sebuah quote berkata, semakin mudah seseorang menata hidup, maka semakin mudah mereka mendapatkan kedamaian, dan juga sebaliknya. Semakin sulit manusia menata hidup, maka semakin sulit mereka akan menemukan kedamaian dalam kehidupan mereka. Saudara, ketertiban, keteraturan adalah dasar untuk mengalami kedamaian dan ketenangan. Contoh yang paling konkret, paling mudah kita temui adalah ketika kita sedang jalan dan kita menemui situasi yang macet, sehingga tidak ada damai. Kenapa? Karena kemacetan menyebabkan ketidaktertiban. Ketidaktertib ini karena mereka semuanya nggak tertib, akhirnya menyebabkan macet di mana-mana. Mereka melanggar dan sebagainya, dan tidak teratur, sehingga tidak ada damai di situ. Yang ada juga orang klakson mobil lah, marah, emosi dan sebagainya. Semua berebut mau duluan. Kenapa, saudara? Karena tidak tertib, saudara. Padahal ketika mereka tertib, menaati peraturan dan sebagainya, tidak ada yang menyerobot, tidak ada yang melanggar, maka semua akan damai, akan tertib, saudara. Contoh lain, ketika kita tidak bisa mengatur kehidupan kita untuk disiplin dan tertib mengenai waktu dan semuanya, ujung-ujungnya kita kehilangan damai dalam hidup kita. Karena kita menjadi terlalu santai, akhirnya menjadi terlalu sibuk karena dikejar deadline yang kita remehkan dari awal. Misalnya seorang punya tugas rumah atau tugas kuliah, tidak tertib mengejarkannya, maka ketika deadline sampai mereka harus kejar-kejaran dan kehilangan damai, saudara. Ini adalah bukti-bukti yang konkret, contoh-contoh yang konkret, di mana ketika ketertiban dan keteraturan diabaikan, maka kita kehilangan damai. Tapi justru sebaliknya, kalau hidup kita tertib, teratur, maka kita akan dipenuhi damai sejahtera. 1 Tesalonika 5 ayat 14 jelas sekali berkata, kami juga menasihati kamu supaya saudara-saudara tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Saudara, saya percaya kelemahan, ada begitu banyak orang yang terlalu ngeroh dan mereka berkata bahwa flowing in the spirit. Saya setuju dengan flowing in the spirit, tapi kita nggak bisa pakai konteks ini dari semua hal yang kita lakukan flowing in the spirit. Karena saya juga percaya bahwa Alkitab mengajarkan kita 1 Tesalonika 5 ayat 14, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Garis bawahi kata tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Lalu 2 Timotius 1 ayat 7 juga berkata, Allah tidak memberikan kita roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, kalau menemukan ini, saya percaya sekali bahwa Roh Kudus juga mengajarkan ketertiban dalam kehidupan kita. Flowing in the Spirit, saya setuju, dan saya juga sejalan saudara, bahwa ada banyak hal kita juga harus flowing in the Spirit. Tapi saudara, saya juga percaya bahwa Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk mengajar kita untuk tertib dalam hidup dan teratur. Dan saya percaya karena kalau hidup kita nggak teratur, nggak punya disiplin, misalnya disiplin doa, baca firman, belajar dan sebagainya, maka hidup kita nggak akan damai. Contohnya saudara, ketika kita berkhotbah, kita nggak mempersiapkannya, kita nggak doain, kita nggak mempersiapkan, kita nggak tertib, kita nggak disiplin, mulai ngulik, mulai belajar, lalu deadline tiba, kita kehilangan damai, kita bingung mau ngapain dan sebagainya. Seringkali itu terjadi, saudara. Sama ketika kita latihan musik, kita nggak menguasainya, kita nggak belajar, kita nggak tertib, and then tiba-tiba waktu kita disuruh main, saudara, kita kehilangan damai karena kita bingung dan sebagainya. Itu sebabnya saya percaya, ayo belajar disiplin dalam kehidupan kita, disiplin dalam berdoa, disiplin dalam belajar, disiplin dalam latihan, disiplin dalam banyak hal, saudara. Karena saya percaya semakin Anda disiplin dan tertib mengatur kehidupan Anda, maka kehidupanmu akan jauh lebih mudah dan kamu akan mengalami damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita? Perbuatan kita harus selaras dengan nilai-nilai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibatnya kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, saya percaya damai adalah sesuatu yang pertama kali hilang ketika dosa mulai masuk dalam kehidupan manusia. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa menjadi takut, kehilangan damai ketika mereka melanggar perintah Allah. Sama seperti kehidupan kita, akan sulit memiliki damai kalau kita ada dosa dalam kehidupan kita. Adam waktu ketemu Tuhan, dengan begitu gampang mereka bergaul, ngomong sama Tuhan. Tapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka melakukan dosa. Ketika Tuhan datang, mereka takut, mereka bersembunyi, Alkitab berkata. Itu sebabnya saya katakan, pertama kali ketika manusia berdosa, maka hilang damai sejahtera. Jadi yang hilang pertama kali ketika kita melakukan dosa adalah damai itu sendiri. Itu sebabnya kalau Anda baca dalam Mazmur 119 atau ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saya yakin sekali sih bahwa orang yang mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka akan hidup tentram. Besarlah ketentraman, besarlah damai sejahtera dalam kehidupan Anda yang benar-benar mencintai Taurat Tuhan, mencintai suara Tuhan, mencintai arahan, teguran, didikan Tuhan, firman Tuhan khususnya, dan hidup sesuai dengan kebenaran, hidupnya selaras sejalan dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Maka saya percaya Alkitab berkata, tentramnya kita besar, saudara. Kita akan mengalami ketentraman yang sangat besar. Hal yang terakhir lalu saya akan tutup, saudara. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami damai sejahtera dalam hidup kita, yaitu miliki ketenangan, saudara. Ketenangan ini adalah sesuatu yang powerful, ada sesuatu yang dahsyat sekali. Saya mengutip, saudara, sebuah statement dari seorang yang bernama Catherine Marshall. Dia berkata, karena damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, tanpa kesukaran atau kerja keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah semuanya itu, di tengah-tengah keributan, kesukaran, kerja keras, namun hatimu memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian sejati. Sekali lagi saya katakan, I'm so blessed by this statement, saudara. Dikatakan damai tidak berarti Anda dan saya ada di sebuah tempat tanpa keributan, tanpa kesukaran, tanpa proses. Damai bukan berarti hidup kita nggak ada ngalami proses, saudara. Tapi kedamaian adalah ketika kita ada di tengah-tengah proses, ada di tengah-tengah kesukaran, ada di tengah-tengah keributan, ada di tengah-tengah kerja keras dan sebagainya. Tapi hati kita memiliki sebuah ketenangan, dan itulah kedamaian sejati, saudara. Ketika kita tenang, saya percaya yang pertama, kita lebih gampang, lebih mudah untuk mengambil keputusan, dan lebih mudah untuk berkata-kata, dan kata-kata yang kita keluarkan lebih berhikmat, lebih tidak salah dibanding ketika kita kehilangan damai. Seringkali orang salah buat keputusan karena nggak ada damai, saudara. Tapi yang ada kalut, sehingga mereka membuat keputusan-keputusan salah. Mereka mengeluarkan statement-statement yang justru makin memperburuk keadaan. Tapi ketika mereka tenang, saya percaya
mereka bisa mengambil keputusan yang tepat, mereka bisa ngomong dengan perkataan yang tepat, saudara. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan di tengah-tengah pandemi ini tetaplah tenang. Jangan saudara begitu ada kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang gak tepat. Seringkali kita mengambil sebuah keputusan yang tidak tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya tinggal tenang. Sebuah ayat lalu saya tutup, saudara. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, dengan tinggal tenang dan percaya. Berapa banyak saudara yang percaya? Alkitab berkata, dari dahulu aku muda sampai aku tua, Raja Daud menulis, dia gak pernah lihat orang benar hidup minta-minta. Masa pandemik memang masa yang sulit bagi banyak orang, tapi bukan berarti justru gak ada damai. Tapi begitu hati kita tenang, disitulah damai sejati. Saya percaya tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan kita. Dalam khotbah di bukit, Matius pasal 6, beberapa kali Yesus berkata, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Jadi tinggal tenang dan trust his heart, percaya hatinya. Dan saya percaya maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan Anda. Sekali lagi, saya tahu masa pandemi ini beberapa orang mengalami kesulitan ekonomi, beberapa orang merasa mengalami ketakutan masa depan, pekerjaan dan sebagainya. Tapi hari ini ada satu pesan Tuhan yang kuat yang saya mau sampaikan buat Anda. Dan hari ini terima kedamaian daripada Tuhan. Yesus berkata, peace unto you. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, hari ini aku berdoa kepada setiap umat-Mu yang menyaksikan program Amin dimanapun mereka berada. Kalau mereka sedang dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran dalam hidup, apalagi masa-masa pandemik ini, kami berdoa biarlah perkataan yang sama seperti Yesus waktu Engkau datang menemui murid-murid, biar hari ini Engkau datang menemui setiap orang yang mendengar program ini dan berkata, peace unto you. Aku berdoa biarlah damai sejahtera yang melebihi akal akan memenuhi kehidupan kami dan keluarga kami dan seluruh Tuhan kehidupan gereja. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biar damai sejahtera-Mu memenuhi kami semua, Bapak. Terima kasih, I release your blessing and your peace, Lord, upon your people in the name of Jesus. Aku katakan, I speak life, healing, breakthrough, and restoration to all your people. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang lemah Kau kuatkan, dan aku berdoa kuatkan mereka dan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi aku berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami. Biar kami tinggal tenang dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God bless you. Sekali lagi saudara, tinggal tenang dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya berdoa sekali lagi dari tempat ini, peace unto you. Biarlah damai sejahtera yang melebihi akal akan memenuhi kehidupan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus. See you next week dalam program Amin yang berikutnya. And have a great day. God bless you.